kelas 11 PS5 akan membawakan materi tentang Renaissance. pengertian Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti kelahiran atau kebangkitan kembali. Kata Renaissance sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu kata re yang artinya lahir kembali, dan kata naissance yang artinya kelahiran. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Renaissance berasal dari kata nascetia, nascor, atau natus, yang setara artinya dengan kelahiran, lahir, dan dilahirkan. Jadi, Renaissance adalah suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam semua cabang, perkembangan sistem kepercayaan, perkembangan sistem politik, institusional, dan bentuk-bentuk sistem kepercayaan yang baru. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu dari zaman Romawi kuno, zaman Yunani kuno atau kerajaan otonom untuk kemudian dimodifikasi. Arah perkembangan Renaissance. Masa Renaissance berlangsung mulai abad ke-15 hingga sekitar tahun 1650, kemudian disusul zaman Renaisme dan zaman modern. Sebelum muncul Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan pada abad pertengahan, The Dark Middle Age. Untuk keluar dari zaman kegelapan tersebut, muncullah Renaissance. Setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi, Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhannya menjadi sepi selama abad ke-8-11. Perdagangan di Laut Tengah dikuasai pedagang Muslim. Sejak berlangsungnya Perang Salib abad ke-11-13, pelabuhan-pelabuhan di Italia menjadi ramai kembali untuk keberangkatan pasukan Perang Salib ke Palestina. Setelah Perang Salib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Selanjutnya, munculnya Republik Dagang di Italia seperti Genoa, Florence, Venesia, dan Pisa di Emilia. Kota-kota ini dikuasai para pengusaha serta pemilik modal yang kaya rasa disebut golongan borjuis, seperti keluarga Medici dan Florenci. Mereka mendorong terjadinya pendobrakan terhadap para tradisional dari abad pertengahan. Selain kaum borjuis, berkembangnya Renaissance juga didukung oleh peranan golongan humanisme. Golongan humanisme adalah kelompok orang yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari dan mendalami buku-buku karya pustaka klasik, antara lain buah pikiran Socrates, Plato, dan para filsuf Yunani lainnya. Kaum humanisme terdiri dari sastrawan, seniman, ahli agama atau teologi, guru kaum borjuis, dan lain sebagainya. Sikap kaum humanisme yaitu yang pertama, kritis dan tidak mudah percaya tanpa adanya bukti nyata atau skeptis. Yang kedua, menentang adanya tradisi lama. Dan yang ketiga yaitu sekularisme. Artinya, mengutamakan kehidupan keduniawian dan hidup dalam dunia ini. tokoh-tokoh Renaissance dari Italia.
Tokoh-tokoh Renaissance dari Italia. Yang pertama ada Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519. Leonardo da Vinci lahir di Vinci, Provinsi Firenze, Italia. Beliau lahir pada tanggal 15 April 1452. Mahakarya dari Leonardo adalah Jamuan Terakhir atau The Last Supper. Lukisan lain yang terkenal adalah Mona Lisa. Selain menjadi seniman, Leonardo juga seorang ilmuwan dan penemu. Yang kedua ada Michelangelo Buonarroti, yaitu pada tahun 1475 sampai dengan tahun 1564. Michelangelo Buonarroti dianggap sebagai salah satu seniman terbaik sepanjang masa dan dia juga sering disebut rival bagi Leonardo da Vinci dalam menggapai predikat Bapak Renaissance. Karya-karyanya yang terkenal adalah patung David, patung Pieta, serta lukisan dinding Kapel Sistina. Dan Allegri tahun 1265 sampai 1321. Dante lahir pada 21 Mei 1265 di Prancis dari keluarga kaya. Dante mulai menjadi kritikus dan penentang ateis moral Paus yang dianggap tidak adil dan tidak bermoral. Dampak Renaissance. Dampak Renaissance. A. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Manusia berupaya menjadi manusia yang merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya. B. Berkembangnya ilmu pengetahuan, seni dan budaya, kebebasan berpikir. C. Runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16. D. Menguatnya kedudukan kaum pedagang atau pengusaha dan membuat mereka tumbuh menjadi kertas pengusaha baru. E. Timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta serta kedudukan manusia yang mampu menguasai alam semesta. Karakteristik Renaissance yaitu pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis dan nyata, memuja manusia sendiri sebagai pencipta, fokus pada dunia, kebenaran, nilai-nilai filosofis yang dianut dipengaruhi oleh kebenaran. Renaissance mengajarkan kepada manusia untuk memanfaatkan kemampuan dan pengetahuannya bagi pelayanan kepada sesama. Manusia harus aktif dalam kehidupan, bukan sifat pasif seraya yang pasrah pada takdir. Namun, manusia harus menjadi sumber dari segala hal dalam kehidupan, atau antroposentrisme. Manusia Renaissance harus berani memuji dirinya sendiri, mengutamakan kemampuannya dalam berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab, menghasilkan karya seni dan mengarahkan nasibnya kepada sesama. Ekspresi daya kemampuan manusia terus berkembang sampai saat ini, sehingga di zaman modern ini pun tidak ada lagi segi kehidupan manusia yang tidak ditonjolkan. Paham-paham pada masa Renaissance. Paham-paham pada masa Renaissance. Yang pertama ada humanisme. Maksud dari ungkapan ini adalah manusia muncul pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, manusia dianggap kurang dihargai seperti manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja, tetapi humanisme menghendaki ukuran haruslah dari manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Rasionalisme
mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Empirisme suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dengan cara observasi. 4. Materialisme paham ini dipelopori oleh Lamettire dalam kurung 1709 sampai 1751. Bagi di manusia tak lain dari mesin, begitu pula halnya dengan binatang.